Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Inaya. Di sini aku bakal ngejelasin praktikum panel control inverter terkait dengan motor VFD. Nah, di sini ada beberapa task. Yang pertama ini ada task 1, yaitu membaca datasheet. Jadi motor VFD maupun motor-motor listrik yang lain itu memiliki datasheet. Datasheet itu berupa spesifikasi maupun terdapat pengaturan-pengaturan yang bisa kita adjust. Oke, kita klik aja link yang di sini. Nah, ini ada untuk motor VFD. Nah, jadi ini inverter. Di sini ada panduan-panduan untuk penggunaan dari motor VFD. Nah, di sini ada wiringnya dan lain-lain. Oke, yang pertama kita buka chapter ke-10 aja langsung. Operation panel. Jadi motor VFD itu berbentuk seperti panel kontrol. Nah, di sini ada bagian-bagiannya untuk melakukan kontrol. Nah, di sini bahas satu-satu ya. Yang pertama ada reversing switch. Nah, di sini fungsinya untuk mengubah mode forward kemudian ke mode reverse. Kemudian di sini untuk mengadjust nilai-nilai yang dibutuhkan. Misal kita membutuhkan nilai frekuensi 50 Hz. Nah, di sini bisa kita adjust. Kemudian di sini ada tombol untuk memulai, kemudian tombol untuk stop atau reset ya. Bisa juga pencet itu. Kemudian ini untuk mengadjust kecepatannya atau kita sebut potensiometer, bisa juga disebut itu. Kemudian ini function atau data atau save. Nah, kita ingin mengatur functionnya atau data atau save, bisa pencet ini. Kemudian untuk mengeluarkan dari programming, nah kita pencet ini. Di sini juga ada shift key yang berfungsi untuk mengatur parameter atau yang ingin kita adjust nilainya. Nah, di sini ada status indikator. Di sini ada run, ada stop, forward, reverse, R atau minimum. Kemudian ini ada display. Display ini berfungsi untuk melihat nilai-nilai yang kita adjust, misalkan nilai frekuensi dan lain-lain. Oke, lanjut ke chapter-chapter yang penting-penting aja. Nah, di sini di halaman 11 ini ada key instruction ya. Kemudian ke halaman selanjutnya. Jadi inilah parameter specification dari motor VFD. Nah, di sini ada parameternya, itu P00, P01, P02, P03 dan lain-lain. Banyak sekali. Kemudian ada specification-nya. Nah, jadi ada maximum voltage. Maximum voltage ini kita bisa lihat memiliki parameter range sebesar 0 sampai 220 derajat. Namun nilai bawaannya itu 220. Kemudian ada unitnya, itu volt. Nah, kemudian parameter P01 atau reference frequency. Nah, ini parameter range-nya ada 0 sampai 400. Default-nya itu 50 Hz. Nah, di sini ada banyak sekali, tinggal kita sesuaikan aja. Ya, misalkan kita ingin misalkan mau mengatur intermediate voltage, kita mau mengatur parameter ini. Nah, jadi bisa diatur sampai 0 sampai 220. Nah, settingan awalnya itu 110 dengan unitnya itu volt, seperti itu. Oke, di sini ada banyak sekali parameternya. Ini di sini ada maksimum berapa ya, kita coba lihat dulu. Wow, sangat banyak sekali ya. Ini ada sekitar P sampai P127. Ini parameter remaining hours. Nah, ini settingan range-nya bisa sampai segini. Nah, dengan unitnya seperti itu. Kita lanjut ke PPT yang tadi ya, teman-teman. Oke, kita ini aja.
Oke, setelah kita membaca parameter-parameter, ya sebenarnya ada banyak sekali. Ini bisa kita copy aja atau open new tab ya. Kita mau buka di new tab supaya tidak mengganggu si PPT-nya ini. Nah, oke, yang di sini diminta untuk cari dataset. Kita udah mencari dataset, baca wiring, pelajari dan setting parameter, jelaskan semua di atas. Oke, saya belum membaca wiringnya ya. Oke, ini untuk wiringnya seperti ini. Nih, untuk basic operation wiring diagram, yang pertama ada single pass, input 3 pass, output for AT1. Jadi dia ada wiring single pass, kemudian ada input 3 pass, output, seperti itu. Nah, seperti ini tampilan fullnya. Nah, di sini ada konfigurasi dari 3 fase. Jadi ini motor 3 fase dengan ukuran volt 220. Kemudian di sini ada 2 fase breaker. Nah, di sini ada single fase dengan power 220 V. Tak lupa pula dilengkapi dengan ground juga. Nah, di sini ada ada X1, X2, X3 dan lain-lain. Nah, ini relay output optional ya. Ini kalau misalkan kita membutuhkan outputnya dimasukin sini. Kemudian external analog voltage input. Nah, dia juga punya analog voltage input eksternal seperti itu. Ini open collector output. Oke. Lanjut, wiring yang kedua. Ini ada jenis single pass input and output, jadi for AT2. Nah, di sini beda. Ini single pass, tadi kan 3 pass. Terus di sini juga single pass juga dengan kapasitas 220 volt seperti itu. Secara garis besar untuk wiring sama, hanya dia perbedaan di sini ya. Ini single pass, yang tadi 3 pass. Kemudian ini ada wiring yang ketiga, 3 pass for AT3. Nah, di sini 3 pass AC ya, dia AC. Kemudian di sini juga 3 pass. Nah, bedanya yang pertama tadi 3 pass, sini 1 pass atau 2 pass gitu. Nah, di sini sama-sama 3 pass for AT3. Jadi dia kapasitasnya 380 volt seperti ini ya, 380 volt nih, AC. Setelah kita mempelajari wiringnya, nah, jadi kita akan melakukan demonstrasi men-setting parameter yang tadi yang sampai banyak itu ya. Ini parameter kita variasikan. Nah, bisa kita lihat di video berikut. Oke, kita sudah membuat tas 1. Oke, kita sudah membuat tas 1, kemudian kita lanjut ke tas 2. Nah, ini uji coba VFD dengan potensio dan tombol. Yang pertama kita harus coba nyalakan dengan tombol. Yang kedua kita setting frekuensi dengan potensiometer pada panel. Coba run, start and stop. Coba forward and reverse. Oke. Jadi kita nyalakan dengan tombol ya. Ini nanti kita pencet ini buat menyalakan, kemudian kita setting frekuensi. Nah, di sini potensio berfungsi untuk mengadjust frekuensi yang kita butuhkan. Coba run start motor. Nanti setelah di run, kita stop juga. Kemudian coba forward and reverse. Nah, ini kita bisa mengatur forward and reverse di sini nanti. Nah, oke, nanti bisa dilihat videonya sebagai berikut.
Baiklah, setelah kita melakukan tes 2, lanjut ke tes 3, uji coba VFD dengan Modbus RTU. Nah, jadi kita sudah udah bisa nih basic untuk menghidupkan motor VFD, run, stop, atau mengadjust frekuensinya. Sekarang kita hubungkan dengan Modbus RTU. Nah, kita di sini men-setting VFD supaya menerima perintah dengan Modbus, cari parameternya. Nah, parameternya kita bisa dapetin dari yang di sini tadi nih. Kita adjust, kita variasikan nilai dari masing-masing parameter. Nah, di sini kita misalkan mau mengukur maksimum voltage. Nah, otomatis kita parameter yang dibutuhkan P00 nanti dengan range-nya seperti ini ya. Oke. Tes dengan modul USB to RS485. Nah, kita nanti menghubungkan dengan USB ke apa? Jadi ke VFD. Nah, kita kan tujuannya menghubungkan VFD dengan Modbus RTU. Jadi kita hubungkan menggunakan RS485 sebagai komunikasi ya USB. Oke, untuk mengirim data kita membutuhkan program Python. Nah, di sini ada program Python yang sudah dibuat ya untuk tes 3. Nah, di sini ada kode Python yang sudah dibuat seperti itu. Yang pertama sama kita membutuhkan library SYS dan serial seperti itu. Kemudian ini ada codingan untuk mengatur berapa dia portnya, kemudian kecepatan komunikasinya berapa, ini 9600 baud rate. Kemudian ini ada tipe-tipenya, ada byte size untuk serial dan lain-lain. Nah, di sini kan kita menggunakan kode ASCII ya, ini kode ASCII. Ini nanti kode ASCII-nya kita dapatkan dari link yang ada di PPT. Oke. Nah, di sini baca referensi dari web. Nah, ini kita kan mau mengatur parameternya itu dapatlah dari sini tadi ya, nih dari sini sebagai referensi parameternya. Oke. Nah, kita nanti ingin mengadjust juga bagaimana frekuensinya bagaimana kondisi si motor ketika berada di frekuensi 10, 20, 30, 40, 50, 65 Hz. Nah, dengan ASCII ya, jadi di mana kita mendapatkan ASCII. Nah, kita swap. Oke, di sinilah. Kita klik. Oke, sorry, ternyata ini referensi untuk kode ASCII-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini ada gangguan sinyal. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, kita bisa mengklik link ini untuk referensi kode ASCII. Nah, tampilannya nanti websitenya seperti ini. Ini akan menampilkan kode ASCII dan ini berfungsi untuk kita masukkan ke program Python supaya bisa menyesuaikan dengan kode ASCII. Nah, kode ASCII ini dimasukin pada ini, mengatur parameter ASCII-nya. Nah, 30, 3A, 30, 31, 32, dan lain-lain ini adalah kode ASCII yang kita dapatkan dari website tadi. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah, nanti tinggal kita run aja, pencet ini ya seperti biasa. Berikut adalah hasilnya. Oke, kita sudah menyelesaikan task 3, selanjutnya task 4 yaitu membuat kontrol panel VFD dan custom frekuensi. Nah, di sini kita menggunakan pemrograman Python juga untuk membuat kontrol panel. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah program Python yang sudah saya buat. Seperti biasa ketika kita mau membuat panel, ada beberapa library yang harus diinstal terlebih dahulu. Yang pertama ada ini Tinker as TK. Nah, di sini ada import serial tool export dan lain-lain. Oke. Di sini ada kode-kode ASCII, perintah dasar dari referensi ya. Kemudian inilah codingan untuk membuat panel dari motor VFD. Oke. Tentunya ini angka-angkanya didapatkan dari kode ASCII ya yang di sini. Udah. Nah, tugas kita di sini adalah memvariasikan nilai dari frekuensi. Jadi di sini kan kita diminta untuk custom frekuensi. Selain kita membuat kontrol, oke, coba buat frekuensi yang bebas. Kita diminta untuk membuat frekuensi 0 sampai 150 Hz. Kemudian kita diminta untuk cek pengiriman data, misalkan 10 Hz apakah sama dengan semua data yang dikirim dari referensi. Kalau belum berarti ada salah perhitungan. Buat program panel Python. Nah, ini semua udah, tinggal kita adjust aja di pemrograman ini. Kita membutuhkan setting frekuensi berapa gitu kan. Dari 0 sampai 150. Nah, di sini bisa dimasukkan nilai range frekuensi. Di sini ada 0 Hz. Kita memasukkan 0 dulu. Seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya. Baiklah, seperti ini hasilnya.
baiklah, memasuki percobaan yang terakhir, yaitu membuat control panel touchless. Nah, jadi control panel ini dikombinasikan dengan OpenCV menggunakan program Python supaya kita bisa mengendalikan frekuensi atau parameter yang di-adjust di motor VFD supaya bisa dikendalikan menggunakan OpenCV. Nah, di sini menggunakan objeknya tangan sebagai media untuk mengatur kecepatan maupun frekuensi atau parameter lain yang ingin di-adjust otomatis seperti itu. Custom frekuensi buat menggunakan kontrol dengan media pipe. Oke, jadi kita membutuhkan library juga media pipe ya. Nah, di sini menggunakan codingan Python. Nah, di sini kita membutuhkan tentunya library OpenCV2 bisa kita install. Kemudian ada serial to respond. Dan di sini yang terpenting adalah kita membutuhkan media pipe sebagai library untuk membuat touchless-nya. Seperti itu.